Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang yang merasa bersalah kepadamu. Ya, jadi siapa kira-kira yang merasa bersalah kepadamu dan kenapa dia merasa bersalah? Dan apa sebenarnya yang dia rasakan saat ini kepada kamu? Oke, well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua kamu ya. So, please be wise and be smart sayangku. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang terluka karena cinta. Biarlah cahaya ilahi saat ini menerobos masuk ke dalam relung-relung hatimu yang paling dalam. Membasuh setiap luka, menyembuhkan setiap ruang di dalam hatimu, sehingga engkau mampu untuk memaafkan, sehingga engkau mampu untuk bangkit kembali dan menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi baik dalam kehidupanmu. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Apa saat ini sih? Apa yang sedang terjadi dan kira-kira apa yang dirasakannya? Oke. Ya. Ada pengulangan-pengulangan ya. Ada pengulangan-pengulangan di sini. Ada satu peristiwa pengulangan-pengulangan yang terjadi di dalam kehidupannya yang membuat dia merasa bahwa ini karma terhadap kamu gitu ya. Maksudnya karena peristiwa ini membuat dia teringat kepada kamu. Jadi dia entah mengalami apa dan peristiwa-peristiwa itu membuat dia ingat, oh ini jangan-jangan karena aku pernah melakukan sesuatu kepada si dia gitu. Itu yang dipikirkannya ya. Dan itu peristiwa yang terulang. Dan dia membutuhkan seseorang saat ini. Sebetulnya bukan membutuhkan seseorang ya. Dia sedang membutuhkan bimbingan, sedang membutuhkan nasihat ya. Atas peristiwa yang saat ini dialami. Dia membutuhkan seseorang, dia seperti kayak kehilangan, bingung gitu ya, kayak linglung, bingung, aku harus gimana ya, panik sendiri gitu, aku harus gimana sih, aku harus ngapain sih. Bahkan saat ini dia dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan dan kegagalan-kegagalan. Ya, ketakutan-ketakutan dan kegagalan yang ketakutan-ketakutan merasa kayak, aduh jangan-jangan nanti aku gagal. Yang bahkan dia tuh lupa bahwa dalam hari-harinya dia pun kan pernah gitu mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa yang baik, peristiwa-peristiwa yang mungkin sukses, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, itu semuanya itu ketutup gitu loh. Ketutup karena dia lebih ingat atau memorinya itu lebih kuat kepada peristiwa-peristiwa kegagalan ya. Jadi dia kayak seolah-olah lupa pada jati dirinya gitu. Dia mendefinisikan dirinya sendiri sebagai seseorang yang penuh gitu dengan kegagalan. Ya, ini yang terjadi saat ini. Oke. Sebenarnya kenapa sih? Saya mau lihat ya. Sebenarnya kenapa sih kok dia merasa bersalah kepada kamu? Apa sih memang yang dilakukannya? Di dalam semesta ini ya sayang. Makanya bunda tuh sering ngomong kalau misalnya kayak ada klien yang curhat, disakitin, apa segala macam. Serahkan kepada semesta. Percayalah bahwa semesta itu adil, seadil-adilnya. Tidak pernah ada satu peristiwa sedikit atau sekecil apapun yang luput
dari yang namanya hukum sebab akibat ya. Mungkin kalau buat kamu rasanya, tapi kok dia happy-happy aja Bunda? Itu bungkus. Ya, percayalah bahwa semesta itu benar-benar memperhitungkan sekecil-kecilnya. Tidak ada yang pernah luput. Oke. Semesta ini punya sistem yang sangat-sangat sempurna. Oh, ada yang mengontrol di sini. Ada yang mengontrol. Oke. Pasti yang sebenarnya. Oke, I see. Ini adalah sebuah karmic relationship. Engagement ring. Oke. Jelas. Oke. Oh, ada energi. Ini twin flame sekaligus karmic. Ya. Jadi koneksi kamu dan dia itu twin flame sekaligus karmic. Ya, memang ini sih. Biasanya twin flame itu deket-deket sama soulmate ya. Biasanya. Kenapa ada twin flame yang karmic? Berarti begini. Memang kamu sama dia twin flame. Tapi twin flame itu kan sebetulnya banyak banget ujiannya ya. Banyak banget ujiannya, banyak ininya. Dan kebetulan saat ini kamu dan dia itu pada fase atau dalam situasi yang karmik. Ya, dalam situasi yang karmik dan tentu saja di dalam kehidupan sekarang atau dalam masa kehidupan sekarang. Twin flame yang sekaligus ada karmiknya ya, ada energi-energi karmik ini. Itu tidak akan bersatu dalam kehidupan ini. Entah nanti mungkin dalam kehidupan selanjutnya ya, ada perjalanannya lagi. Tapi dalam kehidupan saat ini memang tidak untuk bersatu karena ada karmiknya ya. Artinya PR-nya masih banyak. Dan ini di sini saya bisa melihat bahwa salah satu itu memegang kontrol, artinya mengendalikan. Mungkin salah satu itu lebih kayak semacam otoriter gitu ya. Bahasanya otoriter ya. Apa ya? Controlling banget lah. Dia yang lebih banyak ngamuk, lebih banyak marah, lebih banyak nyuruh-nyuruh, lebih banyak meminta, lebih banyak menuntut, ya. Jadi ada satu sosok ini entah kamu entah dianya, ya. Dan oke lah dia gitu bisa mungkin supaya gampang gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa kamunya bisa dianya. Tapi supaya gampang dia gitu. And then kamu mencoba untuk kamu keluar ya. You trying to move on. Kamu mencoba untuk berjalan untuk aku tuh pengen lepas. Aku pengen keluar gitu ya. Pengen keluar dan susah payah buat kamu untuk kamu bisa keluar dari hubungan seperti ini. Dan di sini ada engagement ring, ada cincin yang mengartikan bahwa sebetulnya hubungan kalian itu sudah sangat serius, ya. Sudah sangat serius, bahkan sudah menjurus ke pernikahan, ya udah serius atau bahkan mungkin bahkan sudah menikah gitu ya. Tapi ini adalah hubungan yang sebetulnya udah sangat serius ya. That's why kenapa ini sangat menyakitkan buat kamu ya, bahkan buat dia juga gitu. Sekalipun mungkin dia banyak lebih menyakiti, mungkin dia lebih banyak kayak, eee, apa ya, lebih banyak kayak orang itu kayak misalnya pegang pisau tuh dia lebih banyak nyabet-nyabet gitu ya. Tapi itu pun dia juga sakit, ya. Hanya saja saat ini posisi dia adalah sebagai pelaku dan kamu adalah korban. Iya, oke, that's why. Ya, that's why. Ini adalah sesuatu hubungan yang menyakitkan buat kamu. Oke, saya akan lihat untuk apa yang menjadi isi hatinya sih? Oh, oke. Saya mau lihat isi hatinya dulu ya, nanti setelah itu saya akan lihat bagaimana dalam kehidupannya. Oke. Sabar sabar sabar. Ini kartu bikinan Bunda sendiri ya. Didedikasikan untuk kalian. Sayang-sayangku. Ya.
Jadi biasanya gimana ya? Orang itu selalu mengukur orang lain sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini dia sudah menggandeng orang lain, tapi dia yang blingsatan membayangkan kamu dengan orang lain. Jadi sebetulnya yang dia khawatirkan itu adalah perilakunya yang menggambarkan dia sendiri. Gitu loh. Biasanya memang orang seperti itu. Karena dia mengukur orang lain tuh berdasarkan perilaku dia sendiri. Dia kayak semacam-macam, kayak seolah-olah bercermin. Padahal belum tentu saat ini kamu udah punya yang lain. Tapi pikiran dia tuh udah kemana-mana, udah ngelantur. Udah curiga aja, udah bayangannya udah, jangan-jangan kamu sama orang lain gitu ya. Oke. Ya. Dia juga merasakan pedih kok ya. Dia merasakan pedih. Dia merasa pedih tapi mencoba untuk menguatkan diri. Dirinya sendiri dia merasa pedih. Dia masih stalking kamu sampai hari ini, mungkin masih melihat sosial media kamu atau masih melihat status di WhatsApp kamu atau bahkan menchat WhatsApp kamu hanya sekedar pengen tahu apakah kamu online atau enggak. Ya. Separah itu, ya. Separah itu dirinya. Dan sebetulnya dia masih cinta ya. Ups, jatuh. Sabar. Sebetulnya masih ada rasa cinta, ya, rasa cinta tapi karena dia merasa bersalah, jadi dia takut sama kamu. Ya. Sebetulnya masih ada sedikit rasa cinta, tapi karena dengan perilakunya yang terakhir kepada kamu, dia merasa takut kalau misalnya kamu menolak. Memang ada satu keinginan dia pengen datang ya. Memang ada keinginan dia untuk dia pengen datang. Oke. Apalagi? Oke, bentar ya. Ini kartunya segede gaban. Ya. Dia pengen suatu saat kelak, bukan dalam waktu dekat. Suatu saat kelak, dia pengen bertemu dengan kamu lagi. Dan tentu saja pada saat dia bertemu itu, dia pengen memulai lagi bersama-sama dengan kamu. Oke. Ya. Ya, apa yang dia lakukan kepada kamu sebetulnya adalah mekanisme pertahanan diri karena dia takut terluka. Ya. Jadi daripada dia terluka, lebih baik dia melukai orang lain duluan. Yaitu kamu. Lebih baik dia melukai kamu. Mekanisme pertahanan diri. Ya. Jadi sebenarnya dia masih ada perasaan sama kamu ya. Dia masih ada perasaan sama kamu dan di bawah sadarnya itu dia pengen kembali kepada kamu. Dan dia katakan bahwa I know, aku tahu ini sepertinya memang aku tuh selalu menggagalkan hubungan kita ya. Tapi dia bilang, tapi apa yang lakukan itu membuat aku survive ya, membuat dia bertahan. Jadi begini, maksudnya begini ya. Jadi sebenarnya begini, kenapa dia melukai kamu? Dia punya memori-memori, punya trauma-trauma sendiri ya. Everybody, semua orang punya trauma pasti. Dan dia punya memori-memori yang begitu berat, begitu menyakitkan. Ya di masa yang lalu, entah mungkin masa dia kecil atau dia punya pengalaman-pengalaman apa. Dan itu sangat menyakitkan dia. Oke? Dan karena sangat menyakitkan dia, akhirnya dia tumbuh dewasa menjadi seseorang yang seperti saat ini, ya, yang melukai kamu. Jadi orang yang terluka itu akan melukai orang lain. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa dia melukai kamu? Itu karena ada semacam kayak self protect atau upaya untuk melindungi diri sendiri ya, kayak survival gitu ya.
Seperti yang tadi Bunda katakan bahwa sebelum aku disakiti, aku akan menyakiti duluan. Ya. Jadi dengan tantrum-tantrumnya dia, dengan egonya dia yang menyakiti orang lain, dia even tidak peduli karena yang penting adalah dia tidak sakit itu. Ya. Okay, now I'm gonna see. Sebenarnya ya, kemana rasa bersalahnya itu membawa dia. Ada self-sabotase, ada sabotase diri. Jadi gini, yang sering tidak disadari adalah rasa bersalah itu membawa orang kepada energi yang menghukum dirinya sendiri. Ya, karena dia tahu bahwa dia bersalah, ya, dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang keliru, dan kemudian ada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini kalau misalnya tidak dihilangkan, itu dia akan mengundang energi-energi untuk menghukum dia sendiri, ya. Kayak semacam disabotase. Misalnya dia pengen bahagia dalam cinta, dan kemudian ada sabotase, oh kamu nggak pantas dong, orang kamu aja melukai orang lain kok, gitu ya. Jadi ada sabotase-sabotase yang menggagalkan dia untuk dia bisa bahagia. Ada self-sabotase di sini. Oke. Dan dia lebih banyak menarik diri ya. Lebih banyak menarik diri, menolak untuk bertemu dengan banyak orang. Dia tidak bebas untuk berkreasi. Pikirannya buntu. Ini adalah efeknya di dalam pekerjaan ya, karena terlalu gelisah. Terlalu gelisah, terlalu dikejar oleh rasa bersalah. Sejahat itu rasa bersalah itu menghukum orang ya. Yes, definitely dia membutuhkan penyembuhan. Dia butuh untuk healing ya. Dia butuh untuk healing sayang. Ya, dia butuh healing dan langkah pertama sebetulnya yang perlu dia lakukan adalah datang kepada kamu dan meminta maaf. Sebenarnya itu yang perlu dia lakukan, datang kepada kamu dan meminta maaf. Mengakui bahwa dia salah. Ya, ketika datang kepada kamu dengan meminta maaf, dan itu berarti dia kayak seolah-olah memutus karma. Aku udah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabku. Ya, jadi dia kayak memutus karma. Oke. Kita akan lihat ini kamu yang dealing dengan siapa. Oh ya, ke depan ya. Saya mulai dulu kalian ke depan. Bagaimana kamu dan dia ke depannya? Oke. Oke. Bagaimana hubungan kalian ini akan berakhir? How this relationship going? Bagaimana hubungan ini berjalan dan berakhir? Oke. Perlu center ya, soalnya ini gelap. Perlu center. Oke. Ten of Cups. Two of Swords. Lalu kemudian ada Page of Wands. Oh, Page of Cups ya, oke. Ini Page of Cups. Ada Page of Cups. Ada Knight of Wands dan ada Temperance. Oke. Oke. Well, bagaimana hubungan kamu dan dia ini kemudian akan berakhir atau akan berlangsung seperti apa? Ten of Cups. Well, saya bisa melihat bahwa di sini pada akhirnya kamu akan bahagia dengan diri kamu sendiri. Dia pun juga mencoba bahagia dengan dirinya sendiri, ya. Jadi kalian memilih dan menempuh kebahagiaan sesuai dengan versi masing-masing, karena di sini saya melihat Two of Swords.
Sekalipun dia pengen datang dan kembali kepada kamu, dia pengen suatu saat untuk bertemu kepada kamu, namun di depan entah gimana somehow kalian tetap tidak akan bertemu ya. Tidak akan, maksudnya bukan tidak akan bertemu gimana, tidak akan terjalin lagi hubungan yang seperti dulu ya. Kalian akan jalan sendiri-sendiri, bahkan hati mulai numb itu mulai beku, mulai datar ya. Sehingga kamu dan dia udah mulai jarang frekuensi untuk bicara, bahkan mungkin udah mulai blokir-blokiran atau bahkan mungkin udah putus koneksi sama sekali ya. Dan memang masih ada luka. Ya, Page of Cups. Masih ada luka di dalam hati kamu dan masih ada luka di dalam hatinya dia, but ya itulah kehidupan. Ya, namanya orang pernah jatuh, ada scar. Scar itu bekas luka, ada baretan-baretan, kemudian baretannya itu membekas. Yaitu menandakan bahwa kamu pernah mengalami itu dan this is life. Inilah kehidupan dengan segala peristiwa dan rupa-rupanya ya. Dan itu menjadi penanda. Memang mungkin bagi kamu atau bagi dia, kalian mesti berkutat gitu untuk menyembuhkan trauma-trauma, menyembuhkan sakit hati, ya it's okay, nggak apa-apa. Sambil proses, semua proses dinikmatin ya. Dan dengan susah payah, kamu akan berusaha untuk melanjutkan perjalanan di depan. I'm trying to move on. Ya, dengan susah payah, dengan segala kekuatan yang tersisa. Seperti seorang pejuang yang baru pulang dari perang, and then dengan sisa-sisa tenaga kamu mencoba untuk pulang. Pulang ke diri kamu sendiri ya. And then masing-masing mencoba hidup di dalam kerukunan ya. Dan saya lihat pada ujungnya, kamu mampu untuk memaafkan dia. Kamu mampu untuk mengampuni dia. Begitupun dia ya. Dia lebih kepada untuk mampu mengampuni dirinya sendiri ya. Lebih bisa mampu kepada memaafkan diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, itu rasanya so peaceful, relax, dan merasa begitu damai. Ya, sorry, kesenggol. Merasa begitu damai, merasa ya so peaceful gitulah. Karena apa? Karena beban yang berat ya. Membawa kebencian, membawa kemarahan itu bebannya tuh berat banget loh itu ya. Emosi itu berat banget. Dan ketika kamu bisa untuk melepaskan semuanya itu, dan itu rasanya kayak kamu udah lega. Begitu pula dia ya, ketika dia bisa memaafkan dirinya sendiri, dia merasa lega. Ya. So, ini adalah ending hubungan kalian berdua dan kita akan lihat ini kamu dealing dengan siapa. Oke. It's emosi banget sih Bunda ngocoknya. Oke. Ini buat kamu yang reading dengan Sagittarius, Aries, Leo. Lalu ada Taurus, Virgo, Capricorn. Aquarius, Gemini, Libra. Oke, Aquarius, Gemini, Libra. And one more. Ya. Jadi ada 9 zodiak itu ya, saya ulangin. Ini buat kamu yang dealing dengan Sagittarius, Aries, Leo. Lalu ada Virgo, Capricorn, Taurus. Lalu kemudian ada Gemini, Aquarius, dan Libra. Jadi ini buat kamu yang dealing dengan 9 zodiak tersebut. Dan Bunda akan tarik untuk inisialnya. Dibantu ya, prok jadi apa? 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 Dibantu, prok jadi apa?
Oke. Di sini ada Evanta, ada es susu, ada tetanus, lalu ada N-Negro, ada U Ultra, ada Eko, masuk Pak Eko, ada H Hotel, ada A Alpha, A ini jarang keluar ya. Ada P Papa, ada Elu Cinta Luna, ada K Kilo, ada Z Zulu, dan ada X. Ada X itu apa ya? X itu apa ya? Ada X apa ya? X lah, X cross ya. Oke. Ya, Xavier. Oke ya. Ada X Xavier. Soalnya kalau nyebut X ekstra tuh orang suka nanya, Bunda itu X atau E? Ya, X sayang. Oke. Jadi ini buat kamu yang dealing dengan 9 zodiak tersebut dan dengan inisial-inisial yang tadi disebutkan ya sayangku. Oke, so one last word buat kamu. Satu nasihat terakhir buat kamu sayangku cintaku. Ini sama-sama ya, sama aja. Kartunya juga segede mendoan Purwokerto. Humility. Izinkan aku, Sang Sumber. Izinkan aku ya Tuhan, izinkan aku doh Gusti, untuk selalu menerima bimbingan-Mu. Aku menyambut setiap pertolongan-Mu di setiap jalanku, dan dengan sukacita aku menerima semuanya. Ya, ini artinya apa? Manut, mengalir, terima, tersenyum. Mengalir, terima, tersenyum. Ada satu kata-kata, ini kata-kata Bunda ya. Bunda bikin kata-kata bahwa satu titik balik dalam kehidupan, tanda-tandanya ketika kamu sudah mencapai titik balik adalah ketika kamu berubah dari yang tadinya, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku maunya begini, mulai berubah kepada, ya udah, gak apa-apa Tuhan aku menerima semuanya, dan aku mau ikut kemana Engkau membawa aku. Mengalir, terima, tersenyum. Ketika kamu sudah berada pada level itu, dan berarti kamu sudah mengalami, sudah memasuki fase titik balik perubahan. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar sayangku ya. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan menghubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar Marimar, oke. Dan kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya, tungguin Bunda siaran langsung di YouTube. Siaran langsung di YouTube sayangku, jangan WhatsApp ya, Bunda udah cukup pusing di teror. WhatsApp minta gratisan, please deh, please. Kalau mau gratis, tungguin Bunda live di YouTube. Jangan WhatsApp please ya, jangan marah kalau misalnya WhatsApp udah Bunda bilangin seperti ini, jangan marah kalau misalnya WhatsAppnya nggak Bunda bales atau bahkan Bunda blokir ya kalau terus-terusan maksain, oke? I'm so sorry ya, but this is adalah dunia energi, capek tahu ya. Capek ngereading tuh capek ya sayangnya, oke? Well, aku mendoakan kamu semuanya segera pulih ya, recovery in love, mengalami satu healing atau recovery energi ya sayangku, kembali pulih. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.